Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang tidak hanya ada di dapur Anda, tetapi juga bisa mengubah cara Anda melihat tubuh dan kesehatan Anda sendiri. Saya tahu, kedengarannya agak berlebihan, tapi dengarkan dulu. Bayangkan tubuh Anda seperti rumah tua yang sudah mulai berderit, kayu-kayunya melonggar, catnya mengelupas, atapnya bocor setiap kali hujan. Rumah itu masih bisa ditinggali, tapi jelas tidak nyaman lagi. Banyak dari kita hidup dengan tubuh yang terasa seperti itu mudah lelah, kaki sering bengkak, dan napas terasa pendek hanya dengan menaiki tangga. Memang kita masih bisa menjalani hari-hari, tapi bahagia tidak selalu. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus mengabaikan sinyal kecil yang sebenarnya sudah teriak dari dalam tubuh Anda. Inilah kalimat keras malam ini. Semacam tamparan halus yang saya tahu perlu Anda dengar. Dan sebelum saya membawa Anda lebih jauh dalam perjalanan ini, ingatlah satu hal. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Betul, jangan asal klik. Saya tidak jualan sulap. Saya hanya teman lama yang ingin berbagi sesuatu yang selama beberapa dekade saya pelajari bersama pasien-pasien saya. Tapi, saya mau tahu juga. Tuliskan di kolom komentar lokasi Anda sekarang dan jam berapa saat Anda nonton ini. Di sini jam menunjukkan larut malam. Udara sudah tenang. Saya menyalakan kipas kecil hanya untuk mendengar alunan angin buatan yang ritmis. Dan karena kita akan mengobrol lama, sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Perjalanan ini dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Sepanjang 40 tahun lebih, saya bekerja di dunia kedokteran. Saya bertemu dengan ribuan pasien. Mereka semua punya keluhan khas. Tekanan darah naik turun, gula yang tidak pernah stabil, rasa lemas setiap pagi, dan wajah yang menunjukkan beban hidup bukan hanya secara emosional, tapi juga secara biologis. Kita terbiasa berpikir penyebabnya adalah kurang olahraga, terlalu banyak makan gorengan, atau stres dari pekerjaan. Itu benar. Sebagian, tetapi ada sesuatu yang lebih halus, yang seringkali terlewatkan. Bayangkan ini, sebuah makanan kecil berwarna merah gelap. Sering kita temukan di hampir semua pasar tradisional. Tidak ada iklan besar. Tidak ada suplementasi canggih yang membungkusnya. Hanya butiran mungil yang biasanya kita kenal sebagai bahan bubur atau campuran es serut di musim panas. Ya, saya sedang bicara tentang kacang merah, si kecil yang diabaikan tapi diam-diam menyimpan potensi sebesar apotek alami. Saya tahu, kedengarannya seperti iklan YouTube yang terlalu percaya diri. Inilah rahasia yang tidak ingin industri obat kasih tahu Anda. Hahaha. Saya hampir bisa mendengar Anda mengangkat alis sekarang. Tapi tenang dulu. Saya bukan tipe orang yang menjual teori konspirasi. Saya adalah dokter yang sudah kenyang dengan kurikulum sekolah kedokteran yang kaku, shift rumah sakit yang membuat mata panda permanen, hingga diskusi akademik yang kadang lebih sengit daripada debat politik. Yang saya temukan berulang kali adalah bahwa makanan sederhana bisa membuat perbedaan besar. Mari saya beri contoh nyata. Seorang pasien saya, laki-laki berusia awal 60-an, datang dengan masalah khas, tekanan darah melambung di atas normal, dan setiap bulan ia harus mengunjungi apotek untuk menambah stok obat. Ia juga mulai khawatir dengan ujung jari kakinya yang sering kesemutan. Tanda gula darahnya juga membandel. Alih-alih hanya menambah dosis obat, saya memberinya nasihat yang membuatnya hampir tertawa. Pak, tolong makan kacang merah dengan teratur. Dia memandang saya seakan saya baru saja mencampurkan ilmu medis dengan ramalan zodiak. Tapi tetap mengikuti saran saya. Mungkin karena dia sudah putus asa. 3 minggu kemudian, dia kembali. Tekanan darahnya lebih rendah. Kadar gula darah puasa turun.
Dan yang paling membuat dia tersenyum adalah dokter apotek yang bilang, dosis obat bisa dipangkas setengah. Semua itu hanya dengan mengubah salah satu kebiasaan kecil di meja makan. Sekarang, izinkan saya sedikit bermain dengan matematika gizi. Kacang merah ternyata memiliki kandungan serat 6 kali lebih banyak daripada kubis. 10 kali lebih banyak dibanding apel. Serat ini bukan hanya hitungan kering dalam tabel nutrisi. Bayangkan ia sebagai pasukan petugas kebersihan yang menyerbu saluran usus Anda. Menyapu bersih sisa makanan yang menumpuk seperti sampah, menunggu tukang angkut. Atau kalau lebih dramatis, seperti memanggil jasa sedot WC ke pipa rumah Anda yang sudah lama mampet. Perbedaan sebelum dan sesudah pasti luar biasa. Saya bilang ini kepada pasien dengan wajah serius. Mereka biasanya tertawa kecil, dan saya pun menambahkan, "Hei, tubuh kita juga punya saluran pembuangan. Jadi jangan remehkan konsep tukang bersih-bersih internal ini." Dan bukan hanya serat. Jika Anda perhatikan kandungan nutrisinya lebih dalam, kacang merah adalah semacam makanan superhero. Protein 6 kali lipat lebih tinggi dibanding susu. Zat besi 117 kali lebih banyak. Dan vitamin B1 24 kali lebih kuat. Pernah ada pasien yang berkata, "Dok, kenapa buku gizi di sekolah tidak pernah menekankan ini?" Jawaban saya sederhana. Sistem pendidikan fokus pada hal-hal yang terdengar ilmiah dan kompleks. Padahal rahasia kesehatan sering muncul dari sesuatu yang tidak seksi secara akademis. Melihat tabel kandungan kacang merah itu jujur saja membuat saya seperti menemukan cheat code dalam permainan. Anda tahu, seperti saat main game lama di konsol, satu tombol rahasia bisa langsung membuka semua level. Begitulah kacang merah terasa bagi tubuh. Dia menaikkan energi, menambah darah, menstabilkan mood, tetapi dalam bentuk sederhana yang bisa diakses siapapun. Saya juga tidak ingin melewatkan kebijaksanaan pribadi yang saya pelajari seiring bertambahnya usia. Saya sekarang berusia lebih dari 70. Rekan-rekan saya banyak yang sudah pensiun. Beberapa harus lebih sering mengunjungi rumah sakit daripada klinik mereka dulu. Saya masih bisa berbicara panjang begini. Masih menemui pasien. Masih menikmati rasa sup kacang merah hangat di pagi hari. Kalau saya ditanya apa yang membuat saya tetap segar, saya akan jawab dengan senyum. Tubuh saya mungkin sudah keriput, tapi usus saya bersih. Dan pembersih terbaik, ya, kacang merah itu. Oh, dan sedikit informasi aneh untuk Anda simpan. Semacam trivia malam ini. Tahukah Anda bahwa di satu penelitian perbandingan, kacang merah mengandung kandungan besi yang secara tak masuk akal jauh lebih banyak dari beberapa potong steak? Jadi kalau ada yang bersikeras, daging adalah satu-satunya jalan menuju kadar hemoglobin stabil. Mungkin mereka belum kenal biji merah yang sederhana ini. Di titik ini, Anda mungkin mulai bertanya, jadi benar kacang merah bisa jadi obat mujarab untuk semua masalah? Nah, sejujurnya, disinilah ruang debat terbuka. Saya percaya ada keajaiban dalam makanan ini. Namun, dunia akademik tetap menuntut pembuktian berulang-ulang, penelitian berskala besar, dan kontrol placebo yang ketat. Saya menghargai semua itu. Tetapi bagi saya, kisah nyata pasien-pasien yang merasakan manfaat adalah bukti hidup yang tidak bisa diabaikan. Dan dengan itu, perjalanan ini baru saja dimulai. Kita bahkan belum masuk ke lapisan terdalam mengenai bagaimana protein khusus vitamin B1 dan senyawa misterius bernama saponin bekerja di dalam tubuh. Jadi, tarik napas dalam-dalam, dengarkan bunyi kipas yang lembut, dan bayangkan malam ini sebagai undangan untuk menyingkap rahasia kecil yang mungkin akan mengubah hidup Anda. Butir demi butir, kacang merah per kacang merah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Malam masih tenang,
Kipas kecil terus berputar dengan bunyi wir-wir lembut, dan saya ingin mengajak Anda lebih dalam ke kisah nyata yang berhubungan langsung dengan kekuatan kacang merah sederhana ini. Saya masih ingat satu pasien perempuan usia sekitar 65 tahun yang datang ke klinik dengan wajah lelah. Dia membawa hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Tekanan darah selalu di atas 150. Gula darah puasa merangkak naik. Dan dia sendiri mengeluh tubuhnya seperti membawa beban karung beras kemana-mana. Katanya, "Dok, saya selalu merasa berat, seakan dipenjara dalam tubuh sendiri." Kalimat itu jujur membuat dada saya agak sesak. Perasaan pasien itu begitu nyata. Tubuh kita seharusnya rumah yang nyaman, bukan penjara. Saya menyarankan kembali hal yang membuat sebagian orang awalnya meremehkan, mengonsumsi kacang merah dengan teratur. Dia menatap saya dalam-dalam, lalu dengan nada bercampur putus asa dan skeptis berkata, "Benar, cuma itu. Dok, tidak tambah obat baru?" Saya tersenyum. "Iya, mari kita uji dulu apa yang bisa dilakukan makanan sederhana ini." 3 minggu kemudian, ketika ia kembali, wajahnya sudah ada cahaya baru. Tekanan darahnya turun mendekati normal, kadar gulanya stabil. Dia bahkan bercerita suaminya terkejut karena ia lebih bersemangat beres-beres rumah, sesuatu yang sudah lama hilang. Saya merasa seperti diberi tubuh kembali. Katanya, ada kebahagiaan kecil di ruang praktik saya hari itu, dan sejujurnya, kebahagiaan itu juga menjadi bahan bakar semangat saya sebagai dokter. Sekarang bayangkan isi kacang merah itu sendiri. Kita berbicara tentang serat, serat, dan serat. Ingat, 6 kali lipat dari kubis. 10 kali lipat lebih kaya daripada apel. Saya suka menggunakan analogi sehari-hari agar pasien bisa benar-benar membayangkan. Usus kita itu seperti jalan raya yang sibuk. Kalau kendaraan, sisa makanan macet di sana. Polusi, racun, menumpuk, lalu lintas terhenti, dan badan pun terasa sumpek. Serat dari kacang merah bekerja seperti polisi, lalu lintas yang disiplin. Atau lebih ekstrem lagi, seperti tim pembersih saluran air yang memanggul selang sedot besar, menyingkirkan semua sumbatan lama. Pernahkah Anda menyalakan wastafel, lalu air enggan turun karena ada tumpukan lemak? Kacang merah itu ibarat cairan pembersih pipa biologis. Lucunya, beberapa pasien saya selalu tertawa ketika saya membandingkan usus mereka dengan pipa tersumbat. "Dok, jadi maksudnya tubuh saya rumah kos tua ya?" tanya salah satunya. Saya jawab, "Iya, tapi rumah kos tua pun bisa hidup nyaman kalau rajin dirawat." Candaan kecil ini selalu membuat percakapan medis terasa lebih manusiawi. Selain serat, mari bicara mengenai zat besinya. Ini bagian yang membuat saya selalu sedikit terkejut ketika pertama kali membaca data gizi mentahnya. Bayangkan, zat besi dalam kacang merah bisa mencapai lebih dari 100 kali lipat dibanding susu. Itu seperti menemukan emas di pekarangan rumah sendiri. Banyak orang selama ini langsung berpikir, "Oh, kalau lemas ya makan daging merah." Tidak salah, tapi bukan satu-satunya jalan. Kacang merah justru menjadi opsi hemat dan ramah lambung. Sekarang izinkan saya menyelipkan kebijaksanaan kehidupan yang saya kumpulkan di usia senja. Saya belajar bahwa kesembuhan seringkali tidak berasal dari sesuatu yang mahal atau rumit. Ketika saya masih muda, saya juga terjebak pola pikir. Semakin canggih alat, semakin mahal obat, maka semakin efektif. Namun usia mengajarkan saya, tubuh tidak selalu membutuhkan mesin modern. Ia lebih suka ritme alamiah, seperti makanan yang membangunnya sejak awal peradaban. Setiap kali pasien sembuh lebih bugar hanya karena perubahan sederhana dalam pola makan. Saya seperti diingatkan kembali, mungkin benar bahwa alam adalah dokter pertama kita. Tapi tidak semuanya mulus.
ada satu sisi aneh yang menarik untuk dibahas. Tahukah Anda bahwa meskipun kaya akan zat besi, kacang merah juga mengandung senyawa pengikat mineral tertentu yang disebut phtite. Senyawa ini bisa menghambat penyerapan zat besi di tubuh. Jadi, pertanyaannya, apakah benar kadar zat besi tinggi dalam tabel gizi otomatis berarti tubuh menyerapnya banyak? Inilah salah satu perdebatan akademis terbuka di dunia nutrisi. Para ahli gizi berdebat baik. Sebagian bilang kehadiran vitamin C dapat membantu mengimbangi. Sebagian lain bilang tubuh mungkin masih kesulitan meskipun dibantu buah kaya vitamin. Saya pribadi percaya kombinasi makananlah yang menjadi kuncinya. Jadi, jangan makan kacang merah sendirian. Padukan dengan jeruk, paprika, atau makanan kaya vitamin C lainnya. Nah, beralih sedikit ke humor. Karena pembicaraan tentang serat yang terlalu serius bisa membuat Anda kaku. Seorang pasien bercanda pernah bilang, "Dok, tiap kali saya dengar kata serat, yang terbayang adalah kabel wifi, bukan makanan." Saya membalas, "Ya, logis juga. Serat optik biar internet lancar, serat makanan biar tubuh lancar." Terdengar konyol, tapi hey, siapa bilang edukasi gizi tidak bisa sambil tertawa? Mari berpindah ke kisah hidup lain. Ada seorang pensiunan guru, usia 70-an, yang penuh rasa penasaran. Beliau berkata, "Saya ingin mencobanya karena saya ingin bisa membaca buku cucu saya tanpa harus tidur siang 3 kali sehari." Jadi beliau mulai menambahkan segenggam kacang merah ke menu hariannya. Bukan dalam bentuk bubur manis saja, melainkan juga dicampur di nasi. Hasilnya, saya bertemu dengannya beberapa bulan kemudian, dan dia memamerkan jadwal aktivitasnya, jalan kaki sore, mengajar kelompok belajar anak-anak di sekitar rumah, dan bahkan ikut kursus bahasa asing. Raut wajah semangatnya menunjukkan bahwa bukan hanya tubuh, tapi juga jiwanya mendapat energi baru. Saya sering mengatakan hal ini ke rekan dokter. Ketika pasien kembali dengan cerita hidup yang positif, itu sebenarnya grafik laboratorium terbaik. Tidak semua angka bisa ditulis di tabel. Yang penting adalah mata yang kembali bercahaya. Sampai di sini, pelajaran utama bagian ini sederhana namun kuat. Serat dalam kacang merah bukan sekadar angka, melainkan faktor nyata dalam pembersihan tubuh dan pemulihan energi. Ia memungkinkan tubuh kita berfungsi lagi dengan keluasan semestinya. Seakan memberi reset button seperti gawai yang hal yang aneh. Setiap kali saya menjelaskan soal serat, setidaknya ada satu pasien dari sapi depu yang berkomentar, "Dok, tapi saya tidak suka teksturnya yang kasar." Nah, untuk masalah ini, saya biasanya menjawab dengan filosofi usia tua. Tidak semua obat harus enak. Kadang yang tidak enak justru yang paling kita butuhkan. Namun demi kenyamanan, opsi memasak lebih halus selalu saya tawarkan. Bagaimanapun juga, tubuh sehat bukan berarti lidah harus menderita. Dan pepatah lama yang saya percaya hingga hari ini, jangan pernah remehkan kecilnya sesuatu. Kacang merah hanyalah butiran kecil, tapi saya sudah berkali-kali melihatnya membuat perbedaan besar. Mari kita tarik kursi lebih dekat, karena bagian ini akan terasa seperti membongkar kotak kecil berisi rahasia yang selama ini kita anggap remeh. Kalau tadi kita sudah berbicara soal serat dan zat besi, sekarang saya ingin membawa Anda lebih dalam. Ke dalam inti biologis kacang merah yang mungkin membuat Anda terkejut betapa seriusnya kemasan sederhana ini bekerja. Kita mulai dari protein. Tidak semua orang sadar bahwa kacang merah kaya akan protein nabati. Banyak orang berpikir protein harus selalu datang dari ayam panggang, telur rebus, atau bubuk whey berlabel muscle builder. Padahal, setiap butir kacang merah menyimpan kekuatan proteinnya sendiri. Saya suka menyebut ini protein yang tenang. Ia tidak berteriak dengan aroma daging. Tidak menuntut dompet Anda terus-menerus. Tetapi hasilnya nyata, membangun jaringan tubuh,
memperkuat otot, dan mendukung pemulihan. Saya punya pasien lansia yang dulu sering mengeluh, ototnya cepat pegal hanya karena menyapu lantai. Setelah 6 bulan rutin makan kacang merah, dia tersenyum sambil berkata, "Dok, sekarang saya bisa ikut senam ibu-ibu lagi, bahkan tanpa ngos-ngosan." Dia tampak bangga seperti seorang atlet veteran. Lalu mari beralih ke vitamin B1 atau disebut juga tiamin. Jika jiwa Anda akhir-akhir ini terasa berat dan langkah seperti terseret pasir, mungkin penyebabnya bukan hanya kurang tidur ya, tapi kekurangan vitamin ini. Tiamin berperan besar dalam metabolisme energi. Tanpanya, tubuh Anda seperti mobil tanpa busi, mesin ada, bensin ada, tapi tidak menyala. Hebatnya, kacang merah menyimpan vitamin ini dalam jumlah jauh lebih banyak dibanding susu. Pernah ada pasien yang berkata, "Jadi, selama ini yang saya butuhkan bukan kopi ketiga di siang hari, tapi kacang rebus." Saya tertawa kecil dan menjawab, "Betul, dan bonusnya, kacang tidak bikin jantung deg-degan seperti overdosis kafein." Nah, bagian favorit saya adalah tentang senyawa bernama saponin. Kalau Anda belum familiar, bayangkan cairan sabun dengan busa lembut, tapi kali ini yang bekerja bukan di piring kotor, melainkan di pembuluh darah Anda. Saponin membantu menyingkirkan kolesterol jahat yang menempel di dinding arteri, semacam tukang poles yang membuat saluran darah licin kembali. Saya punya pasien yang sudah bertahun-tahun mengonsumsi obat penurun kolesterol, minyak ikan bahkan suplemen aneh yang ia beli dari iklan tengah malam. Setelah saya menyarankan kacang merah, ia kembali dengan hasil tes kolesterol yang menurun tanpa peningkatan jumlah obat. Dia berkata dengan wajah setengah geli, "Jadi, semua uang yang saya keluarin untuk pil-pil itu bisa diganti dengan karung kacang di dapur." Saya hanya bisa mengangkat bahu sambil tersenyum. Ya, begitulah trik alam. Disinilah pertanyaan akademis yang selalu hangat muncul. Apakah saponin dalam kacang merah cukup kuat efeknya untuk dibandingkan dengan obat statin? Perdebatan ini seperti perdebatan klasik antara penggemar kopi tubruk dan kopi instan. Keduanya punya penggemar fanatik. Sebagian ilmuwan menuntut bukti lebih banyak, uji klinis lebih panjang. Sementara para penggemar nutrisi alami menyebut kisah nyata pasien sebagai bukti yang tidak bisa diremehkan. Saya memilih jalan di tengah. Kacang merah bukan pengganti mutlak, tetapi ia bisa menjadi pendamping alami yang mengurangi beban obat bagi banyak orang. Ketika berbicara pada forum akademis, saya pernah mengeluarkan candaan kecil, semacam lelucon ringan untuk mencairkan suasana. Saya berkata, "Bayangkan farmasi dunia kalau setiap orang rutin makan kacang merah. Mungkin industri suplemen akan langsung mengiklankan kacang rebus rasa stroberi di botol pil plastik." Ruangan penuh dengan tawa. Karena kenyataannya memang benar. Banyak orang rela mengeluarkan uang jutaan untuk kapsul berlapis emas, tapi lupa bahwa di dapur mereka sendiri ada pahlawan kecil berbentuk merah bulat. Selain saponin, kacang merah juga menyimpan mineral berharga lain. Magnesium, misalnya, bekerja seperti bantal empuk bagi otot dan saraf Anda. Banyak pasien yang sering mengeluh kram malam hari terkejut ketika mengetahui sumber sederhana ini. Ada pula cerita aneh. Seorang pasien mengira sumber magnesium terbaik adalah coklat batangan. Memang ada magnesium di sana, tapi sayangnya ikut paket dengan gula berlimpah. Saya berkata padanya, "Kalau mau alasan sehat, makan coklat. Setidaknya taburi kacang merah di atasnya." Dia tertawa dan bilang, "Itu snack yang paling absurd yang pernah saya dengar." Dok, sekarang izinkan saya berbagi satu momen kebijaksanaan usia tua. Saat saya berusia 55 tahun, saya sempat mengalami gejala mudah capek. Rekan sebaya saya langsung mencoba multivitamin impor. Saya, dengan kepala yang waktu itu sudah agak botak di depan, memutuskan menantang diri sendiri. Apa jadinya kalau hanya mengandalkan makanan alami?
Jadi saya mulai rutinitas sederhana, segelas air rebusan kacang merah setiap pagi. Hasilnya, bukan berarti saya tiba-tiba bisa berlari maraton, tapi ada energi harian yang stabil, rasa kantuk berlebihan berkurang, dan yang paling penting, tidak ada lagi keinginan liar untuk camilan manis di sore hari. Setelah itu, lawanan, saya sudah tidak pernah berhenti. Ada sisi lain yang kadang orang lupakan, makanan tradisional punya nilai emosional. Sesendok kacang merah rebus mengingatkan saya pada masa kecil di desa. Ketika ibu saya memasak bubur kacang merah di tungku kayu, asapnya membuat mata pedih, tapi rasa manis lembut itu menenangkan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, saya sadar warisan kuliner sederhana yang dulu saya anggap biasa ternyata adalah resep umur panjang yang tersembunyi. Mari kita kembali sejenak ke nada akademis. Fakta yang sering menjadi bahan diskusi adalah bahwa saponin tidak hanya membantu menyingkirkan kolesterol, tetapi juga memiliki potensi antiinflamasi. Bahkan beberapa penelitian awal menyebut efek antitumor. Namun saya suka menekankan bahwa ini masih perdebatan terbuka. Dunia sains butuh waktu. Saya tidak mau membuat klaim bombastis, tapi melihat pola hidup pasien yang berubah ketika menambahkan kacang merah, tekanan darah stabil, kolesterol menurun, energi meningkat. Bukti klinis nyata terasa cukup kuat untuk setidaknya kita beri perhatian lebih. Dan di titik ini, saya ingin menutup bagian ini dengan sesuatu yang ringan. Mungkin Anda saat ini sedang mendengarkan dengan secangkir teh, atau bahkan mangkuk camilan di samping. Kalau kebetulan camilan itu keripik asin, mungkin tubuh Anda tersenyum tipis mendengar cerita kacang merah ini. Seperti berkata, "Hei, kenapa bukan saya yang kau kunyah malam ini?" Bayangkan saja suatu hari nanti, ketika semua iklan camilan diganti dengan sarung karung kacang merah di televisi, dunia mungkin akan terlihat agak membosankan. Tapi siapa tahu, rumah sakit bisa jadi lebih sepi. Mari kita geser kursi dan tarik napas lebih panjang. Karena sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih serius, hubungan kacang merah dengan gula darah. Topik ini seringkali menjadi pusat perhatian bukan hanya pasien saya, tapi juga komunitas medis global. Mengapa? Karena diabetes bukan lagi masalah satu negara, tapi epidemi dunia. Setiap tahun jumlahnya meningkat. Dan jujur saja, semakin banyak orang yang tergantung pada obat oral atau bahkan insulin suntikan. Namun di sela-sela grafik statistik yang mencekam itu, ada cerita kecil tentang butir kacang merah yang kembali membuktikan dirinya. Beberapa tahun lalu, seorang pria 58 tahun datang menemui saya dengan wajah muram. Gula darahnya selalu lebih tinggi dari target. HbA1c mendekati 9% dan energi hidupnya nyaris habis. Ia berkata, "Dok, setiap kali makan nasi putih, saya merasa seperti habis disetrum, gula saya melonjak begitu cepat." Saya mengangguk penuh simpati, lalu berkata, "Mari kita coba trik sederhana. Tambahkan kacang merah ke dalam nasi, atau bahkan bikin rebusan air kacang merah yang diminum rutin." Ia tampak ragu. "Masa sih? Sekadar kacang bisa bantu sesuatu yang serumit diabetes saya?" Tapi itulah menariknya ilmu gizi. Seringkali yang sederhana justru membuka jalan. 2 bulan kemudian, saya hampir tidak mengenalinya. Wajahnya lebih cerah, matanya lebih segar. HbA1c turun signifikan menjadi 7%. Dan yang paling ia banggakan, dosis obatnya berkurang setengah. Ia berkata, "Dok, rasanya tubuh saya lebih jinak sekarang. Tidak lagi seperti kuda liar setelah makan." Saya tertawa mendengarnya. Begitulah cara yang pas untuk menjelaskan lonjakan gula darah. Tubuh seperti kuda liar tanpa kendali. Rahasia di balik hal itu ada pada indeks glikemik yang rendah. Jika nasi putih memiliki indeks sekitar 86 dan kentang sekitar 85, kacang merah duduk manis di angka 26. Artinya,
tubuh mencerna dan melepaskan gula dari kacang merah jauh lebih lambat, sehingga tidak ada ledakan kembang api gula setelah makan. Saya sering menggambarkan ini dengan cara dramatis kepada pasien. Jika nasi putih adalah kembang api tahun baru yang meledak keras lalu cepat mati, maka kacang merah adalah lilin kecil yang menyala stabil sepanjang malam. Analogi ringan ini biasanya mengundang senyum, tetapi efeknya sangat nyata. Kestabilan gula berarti beban pankreas lebih ringan. Selain serat larut yang hadir banyak dalam kacang merah, ada mineral magnesium dan asam amino arginin. Magnesium membantu sensitivitas insulin, sementara arginin mendukung pelepasan hormon itu. Singkatnya, kacang merah bukan hanya sekadar menurunkan lonjakan gula, tapi juga membantu tubuh merespons lebih efisien terhadap gula yang masuk. Saya sering mengatakan, obat hanya menurunkan angka, tapi kacang merah memberi tubuh Anda strategi menghadapi gula. Ada satu informasi aneh yang biasanya berhasil memicu rasa ingin tahu pasien. Tahukah Anda bahwa kentang rebus lebih berbahaya bagi gula darah daripada setangkup roti tawar? Betul. Banyak orang mengira karena kentang itu sayuran, maka aman untuk penderita diabetes. Faktanya indeks glikemiknya tinggi. Saat saya cerita ini, seorang pasien berseloroh. Jadi, "Dok, kentang goreng yang saya makan selama ini lebih jahat dari kelihatannya?" Saya menjawab, "Tergantung. Kalau dipasangkan dengan kacang merah mungkin sedikit lebih ramah." Tentu saja saya katakan dengan nada bercanda, sebelum pasien mulai pesan burger plus kacang di sampingnya. Sekarang biarkan saya menyelipkan satu momen kebijaksanaan pribadi. Di usia awal saya sebagai dokter, saya fokus murni pada obat mah. Pasien diabetes datang, saya tingkatkan dosis atau ganti resep. Begitu saja. Tapi bertahun-tahun kemudian, saya mulai merasa ada yang hilang. Pasien-pasien saya seolah bergantung penuh, tapi hidupnya tidak benar-benar berubah. Sampai suatu saat, seorang ibu paruh baya datang sambil membawa semangkuk bubur kacang merah. Katanya, "Dok, ini rahasia saya bisa lebih stabil. Saya tidak tahu apa kata buku teks Anda, tapi tubuh saya merasa berbeda." Saat itu saya tersadar, buku teks memberi angka, tapi pengalaman hidup memberi makna. Itulah titik awal saya lebih menaruh perhatian pada makanan alami ini. Disinilah letak perdebatan akademis yang terbuka. Apakah resistensi insulin lebih banyak dipengaruhi faktor genetik atau gaya hidup? Sebagian ahli menyebut riwayat keluarga sebagai faktor utama, sementara yang lain berargumen bahwa pola makan dan kurang aktivitas jauh lebih dominan. Saya berpikir, meski genetika adalah kartu yang dibagikan alam, cara kita memainkan kartu itu tetap ditentukan oleh pilihan sehari-hari. Anda tidak bisa mengubah kartu, tapi Anda bisa mengubah strategi mainnya. Dan kacang merah adalah salah satu joker yang kadang membuat permainan jauh lebih mudah. Tentu, tidak semua pasien percaya pada awalnya. Ada yang datang setelah membaca forum daring dengan wajah penuh keraguan. "Dok, katanya kacang bikin perut kembung. Bagaimana bisa itu jadi obat diabetes?" Saya jelaskan dengan santai. "Betul, kalau dimakan tanpa dipersiapkan. Tapi kalau direndam cukup lama dan dimasak dengan benar, kacang merah justru ramah bagi usus." Tambahkan sedikit humor. Lagi pula, lebih baik perut bunyi sebentar daripada kadar gula naik liar setiap hari, bukan? Biasanya mereka tertawa setuju. Mari saya tambah satu kisah nyata untuk melengkapi. Seorang pria bertubuh tinggi besar, usia 65 tahun. Dulunya hobi banget makan mie instan dan nasi putih. Setelah dokter lain menyarankan tambahan obat, ia hampir putus asa. Saya coba mengganti pola makannya perlahan. Setiap pagi, segelas air rebusan kacang merah. Siang hari nasi dengan campuran kacang merah 20%. Dan malam segenggam kacang rebus dengan sayuran. Dalam 3 bulan, ia datang kembali bukan hanya dengan hasil lab lebih baik,
tetapi juga tubuhnya turun beberapa kilogram. Katanya, "Dok, saya sekarang bisa naik sepeda lagi. Terakhir kali saya lakuin itu, Pak Harto masih presiden." Kami tertawa keras waktu itu, bercampur nostalgia. Pada akhirnya, esensi yang selalu saya ulang adalah ini. Gula darah yang stabil memberikan tubuh kesempatan untuk sembuh, bukan hanya sekadar bertahan. Obat bisa memangkas angka, tetapi tubuh tetap kacau di belakang layar. Kacang merah bekerja dengan cara berbeda. Ia mendidik tubuh untuk bergerak lebih halus, mengajar usus dan pankreas menari bersama, bukannya bertabrakan. Itu sebabnya saya percaya, dan pengalaman pasien menguatkan, bahwa kacang merah adalah teman lama yang sering dilupakan. Sampai titik ini, saya berharap Anda mulai memandang butiran merah kecil itu dengan tatapan baru. Bukan sekadar topping es serut musim panas, tetapi sebuah strategi hidup panjang yang lebih stabil. Karena jujur, tubuh kita tidak butuh kembang api gula yang terus-menerus. Ia butuh lilin tenang yang menyala lama. Dan semakin saya menemani pasien-pasien saya, semakin saya yakin lilin itu bernama kacang merah. Bayangkan malam ini kita duduk bersama, secangkir rebusan kacang merah. Hangat ada di tangan Anda, Ipata. Uapnya naik perlahan dan memberi aroma manis, samar yang menenangkan. Di dalam secangkir air kehitaman itu, terkandung rahasia panjang umur yang selama berabad-abad sudah bekerja diam-diam, meski jarang mendapat perhatian yang pantas. Saya bicara tentang antioksidan, dan kacang merah adalah bintang panggung yang kerap luput dari sorotan. Kalau Anda pernah bertanya-tanya, kenapa sih kacang merah berwarna merah gelap begitu? Jawabannya ada pada pigmen indah bernama antosianin. Bahan ini juga yang membuat blueberry, anggur, dan buah ara terlihat menawan. Tapi berbeda dengan buah-buahan itu yang dijual mahal dengan harga memuat drama dompet. Kacang merah justru hadir tenang di pasar tradisional dengan harga bersahabat. Antosianin bekerja seperti pasukan pemadam kebakaran dalam tubuh Anda. Mereka bertugas memadamkan bahaya dari radikal bebas, molekul-molekul liar yang setiap hari terbentuk dalam tubuh karena polusi, makanan berminyak, bahkan stres berkepanjangan. Radikal bebas ini ibarat remaja bengal dalam pesta. Mereka berlari, merusak perabotan, dan meninggalkan kekacauan. Jika dibiarkan, mereka merusak lapisan sel tubuh, mempercepat penuaan, dan memicu penyakit kronis. Nah, antosianin dalam kacang merah muncul bak penjaga keamanan, menenangkan rusuh itu dan mengembalikan ketertiban. Saya selalu suka menggunakan analogi sederhana. Misalnya, lihatlah besi yang ditinggalkan di luar. Lama-lama ia berkarat. Itu adalah oksidasi. Tubuh kita, percaya atau tidak, juga bisa berkarat apabila radikal bebas dibiarkan liar. Dan yang terjadi bukan sekadar keriput di wajah, tapi juga kerusakan jaringan saraf, pengerasan pembuluh darah, hingga pikun lebih cepat. Jadi, ketika saya menyarankan pasien untuk minum rebusan kacang merah, sebenarnya saya sedang menawarkan minuman anti karat untuk tubuh mereka. Ada satu pengalaman pribadi yang selalu saya jaga di memori. Hari ulang tahun ke-78 saya, seorang teman lama datang berkunjung. Dia menatap saya lama dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu masih aktif praktik, padahal sebagian besar teman kita sudah istirahat total?" Saya hanya tersenyum sambil menunjuk mangkuk kacang merah di meja. Mungkin jawaban itu terdengar konyol baginya, tapi bagi saya itu menunjukkan betapa konsisten konsumsi sederhana bisa membuahkan umur panjang yang aktif. Kebijaksanaan yang saya pegang, umur tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Tapi kualitas umur, itu bisa kita rawat dengan kebiasaan harian. Sekarang izinkan saya menyelipkan sebuah fakta aneh namun menarik. Dalam beberapa pengukuran laboratorium, antosianin pada kacang merah bisa lebih tinggi daripada yang ada di blueberry. Padahal, kita semua sudah dibombardir iklan tentang blueberry sebagai superfood kelas atas. Coba bandingkan,
100 gram blueberry bisa menguras puluhan ribu rupiah. Sementara dengan jumlah uang yang sama, Anda bisa mendapat 1 kilogram kacang merah. Saya bercerita soal perbandingan ini kepada seorang pasien, dan ia tertawa terbahak. Jadi, Dok, selama ini orang sibuk foto smoothie bowl dengan blueberry buat Instagram, tapi efeknya bisa saya dapat di bubur kacang nenek saya. Tepat sekali. Instagram tidak tahu segalanya. Selain antosianin, kulit kacang merah kaya akan polifenol lain seperti flavonoid dan beta-karoten. Mereka bertindak sebagai sekutu tambahan yang memperkuat barisan antioksidan tubuh kita. Peran mereka bukan hanya mencegah cepatnya keriput, tapi juga mengurangi risiko katarak, memperlambat kerusakan otak, dan melindungi pembuluh darah halus dari kerusakan. Terkadang saya berpikir, seandainya di dunia medis ada gelar untuk makanan pengawal pribadi, kacang merah pantas mendapatkannya. Mari saya ceritakan peristiwa lucu lain, supaya malam kita tidak terlalu serius. Suatu hari, saya mencoba meyakinkan sekelompok pasien lansia untuk lebih rutin minum rebusan kacang merah. Salah satu dari mereka nenek berusia 82 tahun, mencibir kecil dan berkata, "Dok, di usia saya, buat apa repot pakai antioksidan? Toh, keriput saya sudah permanen." Saya menjawab dengan sarkasme lembut, "Bu, keriput memang kita tak bisa hapus, tapi jangan biarkan otak kita keriput juga." Satu ruangan tertawa, dan nenek itu akhirnya mencoba resep tersebut. 3 bulan kemudian, dia bilang tubuhnya lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan ini bagian favoritnya, anak-anaknya berhenti cerewet soal konsumsi obat tambahan. Humor kadang memang obat yang tidak kalah pentingnya. Lalu pertanyaan akademis terbuka yang muncul dari sini. Apakah antioksidan dalam makanan benar-benar lebih efektif dibanding suplemen pil yang sering dipasarkan? Ada dua kubu. Kubu pertama mengatakan antioksidan dalam bentuk alami lebih optimal karena datang bersama serat, mineral, dan enzim pendukung. Mereka bekerja seperti band orkestra, bukan solois. Kubu kedua berargumen suplemen memungkinkan dosis tinggi dalam waktu singkat. Saya, setelah puluhan tahun melihat pasien nyata, cenderung condong ke kubu pertama. Tubuh kita suka harmoni, bukan ledakan dosis. Dan kacang merah memberi harmoni itu tanpa drama efek samping. Sekarang, mari sejenak masuk ke ruang dapur. Bagaimana cara memasak kacang merah agar antioksidannya maksimal? Kuncinya ada di kulit. Jangan pernah kupas kulit kacang merah, justru disitulah rumah antosianin. Lalu, saat merebus, gunakan api kecil dan biarkan lama, sehingga pigmen larut ke dalam air. Jangan buang air rebusannya, disitulah inti sari perlindungan bertahan. Anda bisa menyajikannya seperti teh, dengan sedikit jahe dan madu alami untuk rasa. Pasien saya menyebutnya kopi merah, walau tentu saja efeknya lebih menyehatkan daripada secangkir kopi manis. Sekali lagi, saya ingin berbagi kebijaksanaan kecil. Hidup panjang bukanlah tentang menolak usia tua, itu mustahil. Tetapi hidup panjang yang tetap berkualitas bisa diraih dengan cara merawat tubuh seperti merawat taman tua. Kita mencabut gulma, radikal bebas, memberi pupuk alami, makanan sehat, dan menikmati bunga yang kembali mekar. Bagi saya pribadi, kacang merah adalah salah satu pupuk favorit. Tidak mewah, tidak rumit, hanya konsisten. Saya masih bisa mendengar kipas berputar lembut di kamar malam ini. Jadi sebelum Anda ikut terbuai kantuk, ingatlah kalimat konyol ini, krim anti-aging bisa habis dalam 1 bulan. Tapi sekilo kacang merah memberi Anda pasokan antioksidan untuk berminggu-minggu. Biarkan catatan sederhana itu menemani pikiran Anda, supaya setiap sendok kecil bubur kacang nanti terasa bukan sekadar makanan, melainkan tiket kecil menuju umur yang lebih bersahabat. Sekarang, mari kita berkelana pada satu bagian tubuh yang seringkali bekerja dalam diam, tanpa kita sadari. Pembuluh darah dan ginjal.
Dua sistem yang terus-menerus menjaga keseimbangan tubuh kita. Meskipun kita kadang memperlakukan mereka seperti mesin tua yang tidak perlu dirawat. Dan tentu saja, kacang merah diam-diam punya peran di sini juga. Saya ingin bercerita tentang Bapak Arman. Seorang pensiunan tentara berusia 72 tahun. Beliau punya masalah klasik, tekanan darah tinggi yang tak kunjung turun meskipun sudah rutin minum obat. Ketika pertama kali bertemu saya, ia berkata dengan nada bercanda getir, "Dok, jujur saja obat ini bikin saya bosen. Kayak bayar cicilan tiap bulan, nggak pernah lunas." Saya tertawa pahit waktu itu, karena memang begitulah kenyataannya. Sebagian pasien merasa seperti terikat pinjaman abadi dengan apotek. Saya menyarankan sesuatu yang kelihatan sederhana. "Pak, mulai rutin minum rebusan kacang merah. Tidak perlu mewah, cukup segelas sehari atau dua." Setelah beberapa minggu, perubahan terlihat. Angka tekanan darahnya turun 15-20 poin. Wajahnya tampak lebih segar. Dan yang paling membahagiakan, ia bisa mengurangi dosis obat dengan pengawasan ketat. Ia datang ke klinik sambil tersenyum lebar. "Dok, buat pertama kali dalam 10 tahun, saya merasa seperti cicilan, saya berkurang setengah." Itu momen yang membuat pekerjaan saya terasa berharga. Rahasia di balik fenomena ini berhubungan dengan saponin, senyawa unik yang sering saya sebut sebagai sabun alami pembuluh darah. Anda bisa membayangkan pembuluh darah seperti pipa rumah yang bagian dalamnya penuh lemak. Lama-lama, pipa itu tersumbat, air tidak lancar, dan kalau dibiarkan bisa pecah kapan saja. Nah, saponin dari kacang merah bekerja seperti cairan pencuci piring, melepas lemak jahat yang menempel di dinding arteri. Tentu analogi ini agak sederhana, tapi cukup untuk membuat pasien saya mengangguk-angguk. Selain itu, kacang merah kaya akan kalium yang membantu menurunkan tekanan darah dengan cara mengeluarkan natrium berlebih dari tubuh. Kalium ibarat satpam yang menolak garam berlebih masuk, memastikan aliran darah tak lagi seperti sungai asin yang merusak tepian. Yang tidak kalah pentingnya, kacang merah menyimpan folat, zat yang menurunkan kadar homosistein atau koh jahat kecil yang secara perlahan melemahkan dinding pembuluh. Folat menurunkan risiko retakan halus itu. Nah, inilah tempatnya sebuah perdebatan akademis terbuka. Banyak peneliti memperdebatkan apakah efek nutrisi alami seperti kalium dan saponin bisa benar-benar menggantikan obat antihipertensi modern. Beberapa studi menunjukkan hasil positif, tapi sebagian ilmuwan masih skeptis. Saya pribadi percaya kacang merah punya peran sebagai pengurang beban, bukan pengganti total obat, sebab bagi sebagian pasien, mengurangi 2-3 butir pil saja sudah seperti memenangkan medali emas. Sekarang mari kita masuk ke ginjal dan efek diuretik. Saya pernah mendapat pasien perempuan berusia 67 tahun. Sebut saja Bu Rahma. Beliau sering mengeluh, merasa penuh, kakinya bengkak, dan meski obat diuretik sudah rutin, keluhan tidak banyak berubah. Saya menyarankan tambahan sederhana, segelas rebusan kacang merah setiap pagi. Beberapa minggu kemudian, beliau datang sambil mengenakan sandal yang sebelumnya tak muat karena kaki bengkak. Dia berkata, "Dok, sandal saya bisa dipakai lagi. Mau tahu rahasianya? Saya rajin pipis sekarang." Kami tertawa bersama. Memang, kacang merah bersifat diuretik alami, membantu membuang kelebihan cairan dan racun melalui urin. Pasien biasanya merasa tubuh lebih ringan, wajah tidak terlalu bengkak, bahkan tekanan darah ikut menurun. Saya menyebutnya efek menyapu lantai basah, membuang air berlebih sehingga ruangan tubuh terasa lega kembali. Ada pula satu informasi aneh yang jarang orang tahu. Saponin dalam kacang merah punya struktur mirip dengan yang ada di ginseng. Ya, benar. Ginseng yang mahal itu. Bedanya, kacang merah tidak perlu Anda beli di toko herbal dengan harga fantastis. Hanya cukup ke pasar dekat rumah.
Saya masih ingat seorang bapak terkejut ketika saya kasih tahu. Dengan nada bercanda ia berkata, "Jadi, Dok, saya bisa berhenti beli ginseng cair botol kecil harga ratusan ribu? Cukup pulang beli sekilo kacang di Blok A?" Saya tertawa lepas. "Kalau masalah vitalitas, saya tidak jamin setara, Pak. Tapi soal jantung dan pembuluh, kacang merah jelas punya poin lebih tinggi." Kini waktunya berbagi kisah kebijaksanaan lagi. Suatu sore, saya duduk di beranda rumah sambil menyeruput air kacang merah. Anak tetangga lewat sambil membawa minuman kekinian bubble tea. Warnanya mencolok, gulanya menggunung. Dia melirik gelas saya lalu berkata, "Ew, warnanya kayak air karat, Om." Saya hanya tersenyum. Dalam hati saya berkata, "Yana, biar saja seperti karat, tapi justru minuman ini anti karat di tubuh Om." Terkadang kita harus tertawa menghadapi perbedaan generasi. Anak muda mencari tren, kita yang tua mencari ketenangan aliran darah. Akhirnya, poin penerangan utama dari bagian ini jelas. Kacang merah bukan hanya pembersih usus, tapi juga arsitek pembuluh darah dan teman setia ginjal. Ia bekerja lembut ya, bukan dengan efek samping keras obat kimia, namun tetap cukup signifikan untuk memberikan tubuh ruang bernafas. Dan kebijaksanaan yang saya ulang pada diri sendiri adalah, jangan tunggu mesin rusak total untuk mulai merawatnya. Kalau pembuluh darah kita lancar, kalau ginjal bekerja lega, maka tubuh jauh lebih mampu menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Itu seperti membersihkan jalanan agar perjalanan bisa mulus lagi. Jadi, saat esok Anda merasa sedikit pusing, tangan dingin, atau kaki menggembung, coba tanyakan ke dapur Anda. Apakah Anda meremehkan segenggam kacang merah yang diam-diam siap bekerja? Mari kita angkat bicara tentang sesuatu yang lebih dangkal. Meski jujur saja, sangat penting untuk rasa percaya diri manusia, rambut dan kulit. Katakanlah soal kesehatan pembuluh darah dan gula darah memang tema serius. Tapi apa gunanya umur panjang bila kita merasa minder tiap kali bercermin? Ya, malam ini kita akan membicarakan bagaimana kacang merah bisa berperan dalam menjaga mahkota kepala Anda tetap tumbuh subur dan kulit Anda tetap lembut. Saya mulai dahulu dengan kisah Pak Jono, usia 81 tahun. 5 tahun lalu, ia datang sambil bercanda getir. "Dok, tidak usah periksa banyak-banyak. Rambut saya kabur dari rumah. Tiap sisir keluar lebih banyak daripada yang tertinggal di kepala." Ia mengalami kerontokan parah, dan sebagaimana banyak pria pemata merasa putus asa. Obat-obatan dan sampo mahal belum banyak membantu. Saya tahu, urusan rambut bukan hanya soal estetika, tapi juga harga diri. Jadi saya memberinya saran yang bagi sebagian orang terdengar nyeleneh. "Pak, cobalah rajin makan kacang merah, dan gunakan air rebusannya untuk memijat kulit kepala." Tentu ekspresi pertamanya penuh pertanyaan, tapi beberapa bulan kemudian, ia kembali dengan senyum lebar. "Dok, rambut saya memang belum lebat seperti dulu, tapi sekarang ketika bercermin, saya bisa lihat ada barisan halus tumbuh lagi." Kegembiraannya nyata, ia bahkan bergurau. "Kalau begini, sebentar lagi istri saya bisa panggil saya Opa lagi." Saya ikut tertawa. Walau jelas tidak ada hubungan antara kacang merah dan ketampanan ala drama Korea. Secara ilmiah, kacang merah memang menyimpan senjata rahasia bagi rambut, vitamin B1 dan biotin. Keduanya membantu memperlancar sirkulasi darah menuju kulit kepala, memastikan folikel rambut mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Folikel adalah pabrik kecil di kulit kepala yang memproduksi batang rambut. Bayangkan folikel seperti rumah mungil. Jika tidak diberi air dan pupuk cukup, huniannya cepat kosong. Biotin memberi pupuk itu. Tambahan lagi, saponin dari kacang merah membersihkan pembuluh kecil sehingga nutrisi bisa sampai ke folikel dengan lancar.
Ada hal aneh dan menarik, folikel rambut jumlahnya sudah ditentukan sejak lahir. Kita tidak bisa menambah pabrik rambut baru. Namun, dengan nutrisi dan sirkulasi yang baik, kita bisa membuat setiap pabrik bekerja maksimal. Itulah kenapa saya sering berkata kepada pasien, kacang merah tidak mencetak pabrik baru, tapi ia bisa mendorong buruh lama yang malas untuk kembali bekerja. Analogi ini biasanya sukses membuat pasien tersenyum sekaligus memahami logika sederhana di baliknya. Sekarang mari singgung kulit. Saya pernah bertemu dengan Bu Yati, seorang nenek berusia 77 tahun yang mengeluh kulit kering gatal setiap malam. Kulit saya terasa seperti kertas gosok. Dok, katanya. Saya memberinya tips sederhana. Gunakan rebusan kacang merah sebagai air bilasan setelah mandi. Minggu-minggu berikutnya, ia kembali sambil tersenyum. Dok, kulit saya sekarang seperti dikasih kelembapan gratis. Saya tidur tanpa rasa gatal lagi. Bagi saya, itu kemenangan kecil luar biasa. Rahasia di sini ada pada saponin. Kata itu bahkan berasal dari sapo, bahasa Latin untuk sabun. Benar, saponin bertindak seperti sabun alami. Bedanya, sabun kimia bisa membuat kulit kering, sementara saponin lebih lembut, mampu mengangkat kotoran tanpa mengikis minyak alami kulit. Dalam sejarah, ada cerita bahwa perempuan di Asia Timur abad lampau menggunakan rebusan kacang merah sebagai air cuci muka untuk mempertahankan kulit halus mereka. Ada sisi romantis di sana. Bayangkan putri istana duduk di kamar, menundukkan wajah ke baskom rebusan merah, seperti ritual kecil kecantikan yang tenang. Selain membersihkan, kacang merah juga mengandung antioksidan yang membantu memperlambat keriput. Flavonoid dalam kulit kacang bekerja melawan kerusakan akibat matahari atau polusi. Jadi, saya sering berkata setengah bercanda, mengapa beli krim anti kerut mahal kalau tubuh Anda sudah punya versi lokalan dalam bentuk sup kacang? Pasien saya biasanya akan tertawa, meski dalam hati mereka mulai berpikir serius untuk memberi tempat khusus pada kacang merah di dapurnya. Mari saya bagikan satu momen kebijaksanaan yang lahir dari pasien sendiri. Seorang ibu rumah tangga, setelah beberapa bulan rutin minum dan memakai air kacang merah di kulit laranya, berkata, "Dok, saya belajar bahwa kecantikan itu bukan soal make up tebal, tapi soal kulit yang mau diajak damai." Saya merasa itu kalimat bijak yang layak dicatat. Kulit yang damai artinya kulit yang diberi nutrisi cukup, bebas racun, dan tidak dipaksa bekerja keras melawan polusi sendirian. Tentu juga tidak semua hal berjalan mulus. Ada yang mengeluh, "Dok, aromanya agak hambar. Masa saya dibilas air kacang tiap malam?" Saya tersenyum. Toh, lebih baik bau sedikit kacang rebus ketimbang menanggung gatal setiap hari. Dan jangan khawatir, aroma itu cepat hilang setelah kulit mengering. Humor kecil seperti ini sering membuat pasien lebih berani mencoba. Sekarang soal perdebatan akademis. Apakah benar penggunaan luar kacang merah berpengaruh signifikan terhadap kulit? Ataukah efeknya hanya berasal dari kelembapan air saja? Penelitian masih berlangsung. Beberapa ahli dermatologi skeptis, menganggap manfaat utamanya dari hidrasi. Namun saya pribadi, setelah melihat ratusan pasien mencoba, percaya bahwa kombinasi saponin, flavonoid, dan efek antioksidan nyata menghasilkan sesuatu. Sains mungkin belum memberi cap final, tapi pengalaman pasien seringkali mendahului penelitian formal. Dan pengalaman itu, bagi saya, sama berharganya. Mari kita sudahi bagian rambut dan kulit dengan humor ringan. Karena serius melulu membuat kulit justru berkerut cepat. Saya ingat ada pasien muda yang salah tangkap saran saya ketika saya bilang gunakan rebusan kacang merah untuk kulit kepala. Dia pikir saya sedang bercanda soal masker makanan. Jadi ia mengambil bubur kacang merah manis, lalu dioleskan langsung ke rambut seperti masker spa.
Hasilnya, rambut memang harum manis, tapi ternyata semut menyerbu kamarnya keesokan harinya. Ia datang ke klinik dengan wajah memerah. Saya tertawa sampai hampir tersedak, lalu menjelaskan bedanya rebusan air kacang dan bubur kacang itu besar. Nah, jadi pesan moralnya jelas, gunakan rebusan kacang merah, bukan versi bubur manisnya. Tubuh Anda akan berterima kasih. Rambut Anda bisa lebih sehat, dan kulit Anda akan senang tanpa perlu menarik perhatian koloni semut. Sekarang, mari kita masuk ke dapur sepenuhnya. Kita sudah bicara soal manfaat kacang merah bagi usus, gula darah, pembuluh, rambut, dan kulit. Tapi mari jujur sebentar, semua itu tidak ada artinya kalau cara kita mengolahnya salah. Kalau kacang merah cuma dipandang sebagai bahan bubur manis dengan gula menyeramkan atau sekadar topping es serut, jelas potensi raksasanya tidak akan keluar. Jadi, bagian ini sepenuhnya dedikasi untuk seni memasak dan memadukan kacang merah agar manfaatnya optimal sekaligus tetap sedap di lidah. Saya sering mendapatkan pertanyaan klasik dari pasien. Dok, bagaimana cara makan kacang merah tiap hari tanpa bosan? Nah, inilah seni kecil yang butuh trik, bukan sekadar resep. Yang pertama dan paling penting, rendam. Kacang merah harus direndam minimal 6-8 jam. Kenapa? Karena kacang merah punya senyawa anti nutrisi seperti pitat, oligosakarida, dan inhibitor enzim yang bisa bikin perut kembung. Merendam itu ibarat kurus besar-besaran bagi kacang merah. Senyawa pengganggu larut ke dalam air. Teksturnya lebih empuk, dan tubuh kita pun lebih ramah menerima. Saya suka menggambarkan ini dengan kiasan sederhana. Bayangkan kacang merah ini seperti tamu pesta. Pertama kali datang ia masih malu-malu dan keras kepala. Tapi setelah direndam lama, ia jadi lunak, ramah, dan siap bersuara di panggung. Setelah perendaman, tahap berikutnya adalah perebusan lama dengan api kecil. Saya biasanya menyarankan pasien untuk merebus kacang merah dengan 2 fase 11 menit api besar, semacam kejut panas. Lalu lanjutkan dengan api kecil minimal 40 menit. Hasilnya berbeda jauh dibanding merebus terburu-buru. Teksturnya lebih lembut, rasa agak manis alami keluar, dan yang paling penting nutrisi tidak hilang begitu saja. Cerita nyata. Saya pernah punya pasien bernama Pak Asep, penderita maag kronis. Setiap kali makan kacang merah sebelumnya, perutnya terasa balon gas. Saya sarankan coba metode rendam lalu rebus lama. Hasilnya, dia kembali dengan wajah lega. Dok, sekarang perut saya tenang. Malah saya jadi ketagihan bikin sup kacang merah campur sayuran. Begitulah. Kadang masalahnya bukan pada makanan, tapi pada cara kita memperlakukannya. Sekarang bicara soal variasi. Disinilah imajinasi bisa dilepas. Jangan hanya terpaku pada bubur kacang merah klasik. Ada banyak jalan menuju Roma, begitu juga banyak jalan menuju mulut dengan kacang merah. Kacang merah campur nasi. Saya sebut ini resep paling dasar tapi paling efektif. Cukup campurkan segenggam kacang merah yang sudah direndam dan direbus ke dalam beras sebelum menanak. Hasilnya, nasi menjadi lebih berwarna, lebih kaya tekstur, dan tentu lebih sehat. Bahkan, anak-anak yang biasanya pemilih bisa menikmatinya. Apalagi kalau ditambahkan sedikit minyak wijen untuk aroma. Smoothie kacang merah. Ini versi kreatif saya pribadi. Blender kacang merah rebus dengan pisang matang dan sedikit susu kedelai. Rasanya lembut, manis alami, dan memberi energi pagi yang stabil. Saya pernah menyajikan ini untuk cucu saya. Mereka sempat melirik curiga karena warnanya agak coklat merah keruh. Tapi setelah dicoba, mereka berebut. Cucu saya bilang, "Kakek, ini kayak milkshake superhero." Ya, saya tertawa puas waktu itu. Sup kacang merah ala Mediterania. Campurkan kacang merah dengan tomat, bawang putih, sedikit oregano, dan minyak zaitun. Rasanya segar asam gurih. Saya pernah membuat ini untuk sahabat lama, yang spontan berkomentar, "Ini enak sekali."
tapi rasanya seperti Italia kampung ketemu desa Jawa. Yogurt topping kacang merah. Kalau Anda suka sarapan simple, tambahkan kacang merah rebus ke yogurt. Beri taburan biji chia. Kolaborasi probiotik yogurt dan serat kacang merah membuat usus Anda berpesta dalam keheningan. Di sini ada tempat untuk perdebatan akademis terbuka juga. Pertanyaannya, apakah lebih baik mengonsumsi kacang merah dalam bentuk utuh, seperti sup atau nasi, atau mengolahnya jadi bubuk suplemen ekstrak? Sebagian peneliti mengatakan bubuk memungkinkan dosis lebih konsisten. Tapi saya percaya, makanan utuh selalu menang, karena tubuh tidak hanya mencari nutrisi tunggal, ia mencari orkestra nutrisi, serat, vitamin, mineral, dan fitonutrien yang saling membantu. Satu komponen mungkin ahli biola, yang lain pianis, tapi hanya bila bersama, musik kesehatan benar-benar terdengar indah. Hal aneh, tapi nyata. Ada pasien yang begitu semangat setelah saya ceritakan manfaat kacang merah sampai-sampai ia mencoba makan mentah. Alhasil, perutnya protes keras, kembung tak karuan. Ia datang kembali sambil mengeluh. Dok, saya lari-lari ke kamar mandi semalaman. Saya harus jelaskan pelan-pelan bahwa protein lektin dalam kacang merah mentah bisa sangat berbahaya dan hanya hilang jika dimasak matang. Jadi, kalau Anda baca bagian ini tengah malam, jangan terinspirasi untuk ngemil kacang merah mentah seperti kacang tanah, kecuali Anda ingin menguji kecepatan toilet rumah Anda. Sekarang waktunya kebijaksanaan singkat. Saya selalu percaya tubuh itu tahu cara menghargai usaha. Ketika kita memberi nutrisi dengan cinta, tubuh merespons dengan cara yang lebih baik. Jadi jangan pernah melihat memasak kacang merah sebagai pekerjaan membosankan. Anggaplah itu dialog kecil dengan tubuh Anda. Seperti berkata, "Hei, aku peduli padamu. Aku rela merendam dan merebus hanya untuk memastikan kau sehat." Dan jangan lupa, humor kecil. Percayalah, ada pasien saya yang mengeluh. Dok, saya lupa merendam kacang semalam. Jadi pagi ini saya telat kerja gara-gara rebusannya lama. Saya menenangkan sambil berseloroh. Tidak apa-apa. Pak, lebih baik telat kerja sehari daripada telat nyawa setahun. Seluruh ruang praktik tertawa keras hari itu. Kesimpulan bagian ini, kacang merah bisa 100 kali lebih seru jika kita tahu cara mengolah dan memadukannya. Dari nasi hingga smoothie, dari sup hingga yogurt topping, semua membuka pintu kesehatan sekaligus memanjakan lidah. Jadi jangan terjebak melihat kacang merah cuma sebagai bahan bubur manis saat pesta keluarga. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih menyenangkan. Bagaimana kacang merah bisa bersinergi dengan makanan lain? Saya selalu berkata kepada pasien, kacang merah itu bukan pemain solo. Dia lebih mirip anggota band yang jago mengimbangi instrumen lain. Dan percayalah, ketika kita menggabungkan bahan-bahan makanan dengan tepat, efeknya tidak hanya menambah rasa, tetapi juga memperkuat manfaat kesehatan. Mari mulai dari pasangan paling populer, kacang merah dan labu. Kalau kacang merah punya sifat dingin yang bisa membuat beberapa orang merasakan sejuk berlebih di perutnya. Labu hadir dengan kehangatan alami. Perpaduan ini seperti pasangan sahabat lama. Satu kalem, satu hangat. Selain menyeimbangkan karakter makanan, labu juga mengisi kekosongan nutrisi kacang merah. Vitamin A, beta karoten, hingga lutein. Ada satu pasien saya yang menderita rabun senja. Setelah beberapa bulan rutin mengonsumsi bubur kacang merah labu, ia berkata, "Dok, sekarang saya bisa melihat lebih jelas saat jalan sore." Apakah itu sepenuhnya karena labu dan kacang merah? Ilmu pengetahuan mungkin belum memberi jawab yang mutlak, tapi saya percaya kombinasi itu jelas memberi tubuh modal sehat lebih banyak. Kombinasi menarik kedua adalah kacang merah dengan sorghum, atau dalam bahasa sehari-hari, lebih dikenal sebagai cantel Jawa, atau besarannya mirip jagung padi-padian. Mungkin tidak semua orang akrab dengan sorghum,
Tapi di beberapa daerah, sorghum adalah tanaman pokok dengan kandungan mineral unik. Sorghum punya fitokimia yang bisa memperketat folikel rambut. Saya sering merekomendasikan pasien yang frustrasi dengan kerontokan. Tambahkan sorghum bersama kacang merah dalam nasi campur. Hasilnya, sejumlah pasien melaporkan rambut mereka terasa lebih kuat, bahkan tumbuh kembali tipis-tipis. Saya masih ingat Pak Budi, seorang kakek usia 76 tahun. Bangga sekali menunjukkan foto dirinya setelah 6 bulan makan campuran paket sorghum kacang merah. Dengan gaya bercanda, ia berkata, "Lihat, dok, rambut saya muncul lagi. Tidak seperti dulu memang, tapi cukup buat saya selfie dengan cucu." Kami tertawa, karena ternyata rasa percaya diri kecil itu lebih menyembuhkan daripada hasil laboratorium apapun. Pasangan klasik ketiga adalah kacang merah dengan jahe. Nah, ini favorit pribadi saya. Kenapa? Karena jahe membawa api kecil yang menghangatkan tubuh. Persis lawan dari sifat sejuk kacang merah. Jadi, ketika keduanya dikawinkan, tubuh tidak perlu khawatir terlalu dingin atau terlalu panas. Selain itu, jahe terkenal sebagai peningkat sirkulasi darah. Dalam secangkir rebusan kacang merah pepla jahe, Anda mendapatkan paket lengkap, serat, vitamin, mineral, dan dorongan hangat yang membuat malam hujan terasa akrab. Fakta kecil yang lucu, saya punya pasien yang menyebut minuman ini wedang superhero. Katanya, setelah minum, ia mampu berjalan 3.000 langkah lebih banyak setiap sore. Apakah itu placebo atau nyata? Terserah Anda mau menilainya bagaimana. Tetapi kenyataan bahwa ia menjadi lebih aktif adalah bukti nyata minuman sederhana bisa memberi motivasi ekstra. Sekarang, mari kita tarik satu poin tentang nutrisi mata. Labu dalam bubur kacang merah bukan hanya penghangat, tetapi kaya lutein dan zeaksantin yang menjaga retina tetap sehat. Saya selalu senang memberi analogi. Makan labu plus kacang merah seperti memberi kacamata anti silau alami pada mata Anda. Ini penting terutama bagi sopir malam hari yang rentan silau lampu jalan. Salah seorang pasien sopir travel bahkan berkata, "Dok, saya merasa pandangan saya lebih nyaman setelah makan bubur labu kacang merah rutin." Apakah ini kebetulan atau tidak? Saya senyum saja. Karena terkadang hati pasien yang merasa lebih aman sudah cukup sebagai terapi. Mari selipkan kebijaksanaan hidup sejenak. Setelah puluhan tahun jadi dokter, saya belajar bahwa kenyamanan meja makan lebih berharga daripada sekadar angka laboratorium. Pasien-pasien lansia sering bercerita, "Saya sudah bosan obat, tapi saya bahagia kalau bisa makan enak bareng cucu." Maka, kalau kita bisa membuat makanan sehari-hari menjadi terapi sekaligus kenangan indah, bukankah itu kombinasi paling sempurna? Kacang merah labu, kacang merah sorghum, atau kacang merah jahe bukan hanya resep. Itu jembatan cinta keluarga. Dan jangan lupa, ada sedikit humor di balik kombinasi ini. Suatu kali, ada pasien muda mencoba eksperimen sendiri. Ia mencampurkan kacang merah dengan cabai super pedas, berharap khasiatnya lipat ganda. Hasilnya, dia ke klinik dengan perut merontam. Saya tertawa sambil berkata, "Nah, kacang merah memang bersahabat dengan banyak bahan. Tapi jangan buat ia berkelahi dengan cabai. Itu seperti mempertemukan pendeta dengan rockstar di panggung. Kacau total." Tapi di luar humor, ada perdebatan akademis yang menarik. Ahli nutrisi mengulik apakah benar kombinasi makanan bisa menghasilkan efek sinergis. Atau itu hanya sekadar penjumlahan manfaat? Misalnya, apakah kacang merah jahe benar-benar membuat insulin lebih efektif? Bukti awal berkata iya, tapi masih butuh penelitian lebih dalam. Saya pribadi selalu condong ke pengalaman nyata pasien. Jika seseorang merasa lebih ringan, lebih bertenaga, dan hasil lab membaik,
Saya tidak peduli apakah itu disebut efek sinergi atau psikologi positif. Yang penting tubuh mereka berterima kasih. Kebijaksanaan tua lainnya adalah makanan paling sederhana seringkali yang paling kuat. Ketika saya duduk di meja makan bersama keluarga, sepiring nasi campur kacang merah dan labu menghadirkan bukan hanya nutrisi, tapi juga rasa tentram. Dalam momen itu, saya menyadari kesehatan bukan hanya tentang memanjangkan jumlah tahun hidup, tapi memberi nilai pada setiap suapan. Dan malam ini, saya ingin Anda juga merasakan kehangatan pesan itu. Sekarang, kita sampai pada bagian penutup dari perjalanan panjang kacang merah malam ini. Peringatan, dosis aman, dan pesan lembut terakhir. Ya, meski saya sudah bercerita dengan penuh semangat tentang segala kehebatan kacang merah, bukan berarti makanan ini bisa dimakan sepuas hati tanpa pikir panjang. Bahkan madu pun, kalau dimakan sekilo sekaligus, bisa bikin Anda lebih sering berlari ke toilet daripada ke jalan menuju umur panjang. Jadi mari kita bicara jujur. Kapan kacang merah memberi manfaat dan kapan ia bisa berubah menjadi sumber masalah? Pertama, masalah ginjal. Kacang merah termasuk makanan tinggi kalium. Bayangkan, dalam 100 gram kacang merah terkandung lebih dari 1.000 dibuat miligram kalium. Bagi orang sehat, ini kabar baik. Kalium membantu jantung berdetak normal, membantu otot bergerak, dan selama ginjal bekerja dengan prima, kelebihan kalium keluar lewat urin. Namun bagi pasien dengan fungsi ginjal menurun, kalium justru bisa menumpuk. Kalau kandungannya terlalu tinggi di darah, irama jantung bisa jadi tidak stabil, bahkan berbahaya. Saya ingat seorang pasien lansia yang begitu semangat minum rebusan kacang merah setiap hari dalam jumlah banyak. Ia lupa bahwa ginjalnya sudah lemah. Akibatnya, ia dilarikan ke IGD dengan keluhan lemah dan jantung berdebar kacau karena hiperkalemia. Syukurlah ia selamat, tapi sejak itu ia berkata pada saya, segala yang baik tetap harus punya rem. Benar sekali. Kedua, masalah pencernaan sensitif. Kacang merah memang kaya serat, tapi serat yang terlalu banyak bagi sebagian orang bisa berubah jadi biola sumbang di perut, kembung, begah, bahkan nyeri. Pasien dengan sindrom iritasi usus, misalnya, perlu berhati-hati. Namun, masalah ini bukan tanpa solusi. Dengan merendam kacang merah semalaman, lalu merebus dengan sabar, sebagian besar senyawa penyebab gas bisa hilang. Saya sering bercanda kepada pasien, kalau Anda tidak mau bersabar merendam semalaman, maka perut Anda yang akhirnya disuruh bersabar menghadapi gasnya. Biasanya itu cukup membuat mereka mau menyiapkan waktu ekstra. Ketiga, anemia atau kekurangan zat besi. Memang kacang merah kaya zat besi, tapi juga mengandung pitat yang bisa menghambat penyerapan. Jadi bagi pasien anemia parah, kacang merah sebaiknya ditemani sumber vitamin C, potongan jeruk, paprika, atau tomat. Kombinasi ini ibarat membuka pintu lebar-lebar agar zat besi bisa benar-benar masuk ke tubuh. Keempat, hati-hati dengan efek diuretik berlebihan. Kacang merah terkenal membantu melancarkan buang air kecil. Itu baik kalau tubuh kelebihan cairan, tapi buruk kalau Anda sudah minum air minim, apalagi di cuaca panas. Terlalu banyak bisa memicu dehidrasi ringan, mulut kering, tubuh lemas, otot kram. Saya sering mengingatkan pasien, segelas rebusan kacang merah cukup. Jangan sampai Anda minum 3 liter sehari, lalu bertanya-tanya kenapa kulit jadi keriput dalam semalam. Lalu, berapa sih dosis aman kacang merah? Berdasarkan pengalaman dan literatur gizi, saya biasanya menyarankan 20-30 gram kacang merah kering per hari, atau sekitar 3 sendok makan. Cukup dikonsumsi 3-4 kali seminggu. Dalam bentuk rebusan, segelas 25 ml sehari sudah cukup. Ingat, kata kuncinya konsistensi, bukan kemaruk. Dalam kesehatan,
Hal kecil yang rutin jauh lebih berharga dibanding ledakan besar sesekali. Ada cerita kecil sebagai pengingat. Seorang ibu rumah tangga yang begitu terinspirasi setelah menonton video edukasi saya beberapa tahun lalu, langsung memasak panci penuh kacang merah, lalu memakannya 3 kali sehari tiap hari. Minggu berikutnya, ia datang mengeluh lemas. Setelah diperiksa, ternyata elektrolitnya kacau karena keranjingan kacang. Saat itu saya berkata, "Bu, kacang merah itu dokter alami, bukan dewa yang bisa diberi sesajen berkarung-karung." Kami pun tertawa lega meski sambil belajar pelajaran penting. Moderasi adalah kunci. Mari saya selipkan satu momen kebijaksanaan pribadi sebelum kita beranjak ke penutup. Selama 45 tahun saya menjadi dokter, saya melihat satu pola berulang. Pasien selalu mencari obat ajaib. Mereka ingin sesuatu yang sekali konsumsi langsung menghapus semua penyakit. Padahal, tubuh tidak bekerja seinstan itu. Kacang merah pun demikian. Ia bukan sulap. Ia bekerja perlahan, konsisten, bagaikan tetesan air yang pelan tapi pasti melubangi batu. Kebijaksanaan orang tua selalu berkata, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, kacang merah adalah contoh terbaik pepatah itu, ya. Dan sekali lagi, kita tetap membuka ruang perdebatan akademis. Ada peneliti yang berkata manfaat kacang merah mungkin juga dipengaruhi faktor gaya hidup secara umum. Orang yang rajin makan kacang biasanya juga rajin makan sayur, lebih memperhatikan diet, dan menjaga aktivitas. Jadi, apakah benar kacang merah sendiri sebagai kunci? Sebagian ilmuwan ragu, tapi bagi saya, paket keseluruhan kehidupanlah yang menentukan. Kalau kacang merah bisa menjadi pintu kecil menuju hidup lebih seimbang, mengapa kita meragukannya? Sampai di sini, kita sudah berjalan melewati jalan panjang dari serat, protein, vitamin, antioksidan, pembuluh darah, ginjal, bahkan rambut dan kulit. Si merah kecil ini benar-benar seperti teman sekolah lama yang ternyata menyimpan banyak kemampuan. Sekarang saatnya kita akhiri dengan penutup yang lembut. Sebuah jeda sebelum tidur Anda malam ini. Malam semakin larut, kipas masih berputar dengan lembut, dan saya ingin menidurkan pikiran Anda dengan kata-kata akhir. Bayangkan semangkuk kacang merah hangat di depan Anda. Uapnya naik pelan, membentuk kabut halus seakan menyelimuti ruangan. Aroma itu sederhana, tidak glamor, tapi cukup membuat hati merasa aman. Kita sudah belajar, hidup sehat bukanlah tentang langkah besar penuh drama, melainkan tentang kebiasaan kecil yang berulang. Kacang merah mengajarkan kita bahwa keseimbangan bisa tumbuh dari bahan yang nyaris terlupakan. Ia menurunkan gula darah perlahan, membersihkan aliran darah dengan lembut, memberi energi pada setiap sel, bahkan memberi kilau tipis pada rambut dan kulit. Namun yang paling indah, menurut saya, adalah pesan tersembunyi. Tubuh tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya butuh perhatian kecil, konsistensi sederhana, dan kemauan untuk merawatnya dengan sabar. Sama seperti menyalakan lilin kecil di sudut gelap, cahaya kecil itu cukup membuat ruangan terasa hangat. Jadi malam ini, sebelum Anda memejamkan mata, biarkan pikiran Anda berlabuh pada bayangan secangkir rebusan kacang merah. Rasakan hangatnya mengalir pelan di tubuh Anda, seolah membersihkan kerikil-kerikil lelah yang terkumpul seharian. Tutup mata, dengarkan ritme napas Anda sendiri, dan percayalah, tubuh Anda sedang belajar kembali apa artinya damai. Jika esok pagi Anda bangun dengan tenaga baru, mungkin itu bukan karena sulap, tapi karena semalam Anda mengizinkan diri percaya pada hal kecil, pada sebutir kacang merah. Selamat malam.